Suranto. Jempol. Opong ini. Ah, fuck you. The Big Four, penghujung tahun 2022, baru saja tayang di Netflix. Serius, ini film membuat terobosan genre film action di Indonesia. Tentang 4 anak muda yang dilatih menjadi pembunuh bayaran sejak kecil oleh bapak angkatnya. Dan berkonflik dengan anak kandung dari bapak angkatnya sendiri, yang ternyata seorang polwan. Semuanya berubah ketika si bapak angkat meninggal. Ada misteri besar di balik kematiannya. Kelima orang ini diburu secara brutal dan barbar. Inilah saatnya mereka melawan balik. Penuh adegan yang bikin ngilu, barbar, dan keren abis. Yang pengen nonton fullnya, bisa langsung ke Netflix. Saya siapkan infografis, tokoh-tokoh yang berperan di film ini. Dan tentunya film ini disutradarai oleh the one and the only Timo Cahyanto. Yuk kita putar bumpernya. Adegan dibuka dengan seorang suster menuntun seorang anak yatim ke sebuah panti asuhan. Seorang perawat berwajah ramah membuka pintu dan berkata, "Makasih ya, suster. Kita akan jaga dia dengan baik." tapi situasi berbeda di dalam. Si anak dituntun dengan kasar. Banyak anak-anak yang dikurung. Wajahnya diperiksa. Lalu dikurung di sebuah kamar. Ternyata ada gelandangan dewasa yang sudah ada di kamar itu. Pria ini bernama Pelor. Dia berusaha menenangkan si bocil ini dan menjamin dia akan mengeluarkannya dari tempat ini. Tiba-tiba 2 petugas panti menjemput Pelor, menangkap dan menyeretnya. Tempat seperti apakah panti asuhan yang aneh ini? Pelor dibawa ke ruangan operasi dan segera dibius. Ternyata panti asuhan ini adalah sindikat penjualan organ manusia yang berkedok sebagai panti asuhan, menampung anak-anak dan gelandangan, memberi mereka makan dan tempat tinggal. Padahal di balik itu mereka adalah sindikat kejahatan. Seorang perawat baru terlihat sangat gugup melakukan pekerjaannya dan menatap cemas ke arah cermin. Pria ini bernama Arif, ketua sindikat penjualan gangster manusia ini, yang berkedok sebagai pengusaha filantropi yang baik hati. Sedangkan pria tua ini seorang pengusaha kaya yang ingin membeli ginjal. Dan tentu saja dari anak muda yang terbaring di ruang operasi. Bapak tua pengusaha ini bertanya, apakah Arif nggak ada penyesalan melakukan bisnis ini? Arif beralasan, walau ini dosa, dia tak bisa menolak godaan uang. Tiba-tiba ada hal yang sangat mengejutkan. Sebelum si dokter ini melakukan operasi terhadap Pelor, bapak tua ini melakukan sesuatu yang tidak terduga. Suasana jadi kacau balau. Begitu topeng dibuka, inilah wajah asli orang ini. Seorang pria bernama Topan. Dan dia mulai melakukan pembunuhan yang kejam dan bersih. Ternyata perawat ini juga teman Topan, termasuk si Pelor yang sedang pingsan. Gadis perawat ini bernama Alfa, menghajar dokter yang kurang ajar kepadanya tadi. Membangunkan Pelor meminta pemantik api yang ternyata disembunyikan di bagian rahasia di tubuh Pelor. Itu adalah bom khusus dan segera meledak. Topan berteriak agar mereka segera berkumpul, selamatkan anak-anak dan keluar dari tempat ini. Dan pria bernama Topan ini adalah seorang pembunuh bayaran yang sangat terampil. Skill senjata dari jarak dekat dan tangan kosongnya begitu terampil dan bersih. Alfa dan Pelor segera mengumpulkan anak-anak dan membawa mereka keluar. Gadis ini juga sangat terampil. Mereka bukan orang biasa. Begitu sampai di pintu depan, pasukan bantuan gangster datang dan menembaki mereka. Ternyata masih ada satu lagi anggota orang ini. Seorang pria yang berada di rooftop bernama Jenggo. Orang ini adalah sniper yang sangat berbahaya.
Dan itu terbukti, satu demi satu kepala para gangster itu dibuat pecah. Ketentraman. Pan, kenapa sih? Lebih gitu. Dan cakra. Ternyata Topan yang dibawa menghabisi terlebih dahulu anak buah gangster yang tersisa. Suara dari radio terdengar yang memerintahkan mereka segera berkumpul. Pak tua ini bernama Petrus, bos dari keempat orang berbahaya ini. Semua anak-anak diselamatkan. Duh, bikin kaget saja nih orang. Keempat orang unik yang sangat berbeda di dunia bawah tanah ini sangat terkenal. Mereka diberi kode nama The Big Four. Jemputan datang, mereka segera meluncur pergi. Seorang gadis bernama Dina risau menunggu sesuatu. Hari ini dia lulus dari Akademi Kepolisian, menunggu bapaknya di studio foto. Bapaknya berjanji mereka akan membuat foto keluarga yang bagus. Si abang fotografer mengambil kesempatan menggoda gadis yang disangkanya sedang menunggu pacarnya yang telat datang. Hasilnya, Abang ngerti banget. ternyata bapak Dina adalah Pak tua bernama Petrus ini. Hubungan bapak dan anak ini tidak terlalu baik. Petrus mengasuh anaknya sendiri sebagai orang tua tunggal. Bagus. Dina tak pernah tahu apa sebenarnya profesi bapaknya. Dina cuma tahu bapaknya cuma calo surat-surat penting. Dina merasa bapaknya tak punya waktu untuknya. Bahkan di hari kelulusannya, si bapak nggak menjemputnya. Dia muak, merasa bapaknya selalu banyak alasan. Petrus berjanji, bapak akan segera pensiun dan akan punya lebih banyak waktu untuknya. Din. Inilah markas dari kelompok para tentara bayaran dengan kode nama Big Four ini. Keempat orang ini telah dia besarkan dari mereka kecil, melatih mereka menjadi para pembunuh menakutkan dengan keahlian yang berbeda. Kecuali Pelor, dia agak kurang berbakat, makanya dia selalu dijadikan sebagai umpan di setiap misi. Berita hancurnya panti asuhan Sarif Foundation dan banyaknya korban terbunuh disiarkan di TV. Tentang sindikat penjualan organ manusia yang sudah memakan banyak korban. Tapi ironisnya, terbongkar oleh sekelompok orang misterius, bukan dari kepolisian sendiri. Kapten Hasan sangat marah. Dia berjanji akan mengungkap orang-orang yang main hakim sendiri ini. Hari itu, Petrus mengumumkan hal yang mengejutkan. Dia meminta izin kepada anak-anak asuhnya. Dia akan pensiun. Tugasnya sudah cukup. Mereka sudah dewasa. Orang-orang ini protes dan mencegah bapak angkatnya untuk pensiun. Tapi Petrus memang ingin keluar. Warisan ini akan dilanjutkan oleh mereka. Julukan The Big Four datang dari musuh-musuh mereka. Walaupun mereka tentara bayaran, tapi mereka selalu pilih-pilih pekerjaan. Hanya menghabisi orang yang mereka anggap jahat. Petrus melanjutkan, kalian saling memiliki satu sama lain, sementara anaknya Dina hanya punya dirinya sebagai bapak. Petrus menitipkan pesan kepada Topan agar menjaga adik-adiknya. Dia malu kepada anaknya. Komandan polisi Hasan adalah sahabatnya, dan Dina anaknya lebih dekat kepada Komandan Hasan daripada dirinya sendiri. Rasa bersalah kepada anaknya akan dia tebus sekarang. Petrus menunjukkan logo di jaketnya. Itu adalah penginapan yang dia beli di sebuah pulau di timur yang dekat dengan Lombok dan Bali. Jika mereka sudah lelah di kota ini, mereka harus datang ke sana dan bekerja untuknya. Dan dia pamit kepada Topan. Topi Petrus tertinggal. Topan tak akan pernah menyangka itu adalah pertemuan terakhirnya dengan bapak angkatnya. Hari itu, Dina akan dilantik resmi sebagai anggota polisi. Petrus bersiap memakai baju terbagus yang dimilikinya. Ada bayangan mencurigakan di jendela, membuat bapak tua ini menyiapkan pistolnya. Sementara Topan berniat mengantarkan topi bapak angkatnya. Acara sebentar lagi akan dimulai. Dina gelisah melihat ke pintu masuk. Ternyata bapaknya belum datang juga. Kembali ke rumah Petrus. Ternyata kecurigaannya tidak terbukti. Cuma ibu-ibu yang menunjukkan rumahnya. Karena Kang antar paket yang mengirimkan bunga susah mencari alamatnya. Bunga diletakkan di tengah rumah. Tapi Kang Paket menutup pintu. Sebagai pembunuh veteran, Petrus merasa orang ini bukanlah orang biasa. Dan dia mengenali orang ini, walaupun wajahnya tertutup helm. Kamu rupanya.
Karena faktor usia, Petrus bukanlah lawan dari pembunuh profesional ini. Dia terbunuh. Sementara Dina dilantik dengan wajah sedih. Sampai acara selesai, bapaknya belum datang juga. Dia belum tahu bapaknya sudah terbunuh. Dengan wajah sedih, Dina pulang ke rumah. Sementara Topan terlambat selangkah. Dia sampai di rumah bapak angkatnya. Memanggil-manggil, tidak ada jawaban. Topan membuka pintu, melihat hal yang mengejutkan. Dina sampai di rumah, melihat pintu terbuka. Ada orang di dalam, dan ada pistol, darah berceceran di mana-mana. Topan dituduh sebagai pembunuh, ditembak oleh Dina. Beruntung Topan bisa melarikan diri dari sana. Sementara Dina menangis histeris, melihat keadaan bapaknya. Anggota Big Four meratap sedih melihat berita pembunuhan ayah angkat mereka di TV. Mereka bingung. Topan yang tertua berkata, 3 tahun berlalu sejak tragedi itu terjadi. Dina selalu dihantui mimpi buruk tentang kematian bapaknya. Penyelidikannya selama 3 tahun tidak ada hasil. Cuma sketsa itu yang diingatnya. Karir Dina bagus. Dia sangat hebat di bidang penyelidikan dan intel. Komandannya berkata, 3 tahun dia tak pernah cuti dan memberikan setumpuk brosur tempat berlibur. Sesampai di rumah, Dina sepertinya pernah melihat foto villa di brosur. Dia mencari dan mencocokkan dengan foto ayahnya yang terbingkai itu. Villa yang sama dengan di brosur. Tak sengaja foto itu jatuh. Bingkainya patah. Ternyata foto itu hanya dilipat. Ada 4 orang anak di samping bapaknya. Dia geram dan sedih. Bapaknya menyimpan rahasia besar darinya. Dina mengadukan temuannya ke Komandan Hasan, sahabat ayahnya. Hasan menenangkannya, itu hanya foto anak kampung biasa. Tapi dia yakin, pembunuh bapaknya mengenakan topi milik bapaknya. Dia akan meminta cuti dan akan liburan. Komandan Hasan sempat membujuknya, tapi Dina bergeming. Dia akan cuti mulai besok dan keluar dari ruangan itu. Di sebuah pulau di timur, sebuah bangunan megah seperti hotel, mayat-mayat bergelimpangan. Semua orang terbunuh. Ada beberapa yang tersisa menyerang gadis ini, tapi semuanya dihabisi. Orang ini bernama Antonio Sandoval, pemimpin sekelompok tentara bayaran. Orang yang meminta ampun ini adalah target mereka. Orang ini dibunuh dengan kejam. Sementara gadis cantik ini tangan kanannya, Alo memanggil bosnya. Ada telepon masuk. Antonio memberi kabar, target sudah mereka habisi. Dia memerintahkan anggotanya membersihkan area ini dan ambil semua senjata. Lu suka ke pantai gak? Pulau Bersih, sebuah pulau di daerah timur Indonesia. Area ini terkenal karena keindahan alam dan pantainya yang jernih. Dina sampai di bandara. Dia sudah punya tujuan, Villa Paradise, dan taksi Dina sudah diikuti oleh 2 orang. Dina sampai dan mencocokkan foto. Inilah tempatnya. Ternyata pria ini adalah Topan yang mengelola villa punya bapak angkatnya. Dia kaget melihat kedatangan Dina. Dia kenal Dina, tapi Dina tak pernah tahu dirinya. Sambil memperkenalkan dirinya, dengan gugup Topan melayani gadis ini. Selain memesan kamar untuk tinggal, Dina menunjukkan foto bapaknya. Dia ingin mencari orang ini. Mungkin Mas Topan kenal dengannya. Topan segera menggeleng cepat. Sebenarnya Topan sudah berusaha menolak Dina menginap di villanya. Tapi Dina kukuh gak mau pergi dan ingin menginap. Tak punya pilihan, Topan membawa tas ini ke kamar. Topan pun segera ke bawah. Ada 2 orang yang tanpa basa-basi menanyakan apakah ada seorang gadis yang menuju ke sini. Karena Topan menjawab bertele-tele, kedua orang ini segera menghajar Topan. Mana dia? Topan pun menghidupkan radio supaya jangan ribut. Dengan gerakan yang halus, seperti tidak disengaja, Topan menghajar kedua orang ini. Dina mulai berteriak, kenapa gaduh di bawah? Skill orang ini luar biasa. Walaupun ditanyai Dina, dia dengan santai membungkam kedua orang ini. Kedua orang ini mengancamnya dengan pistol. Dengan cepat, Topan menghabisi kedua orang ini sebelum Dina sampai di bawah.
Tapi Dina sudah curiga kepada orang ini. Dari kalender di dinding, dia tahu Topan mulai ada di sini sejak 3 tahun yang lalu. Apalagi foto yang disembunyikan Topan ditemukan oleh Dina. Foto Pak Petrus. Topan akhirnya mengaku, itu bapak saya juga. Dina makin kaget. Dia menduga, dia pasti salah satu dari 4 anak yang ada di foto ini. Sementara Topan kepayahan, memegang mayat yang telah dihabisinya. Dia mendesak Dina agar keluar sebentar. Beri dia ruang. Nanti dia akan menjelaskan. Dan Topan mengaku, Bapak Petruslah yang membesarkannya dari kecil. Dina kesal. Pantasan bapaknya sering tidak ada di rumah. Dia hanya ingin mencari pembunuh ayahnya. Topan keceplosan. Dia meminta Dina jangan mengganggu mereka. Mereka hanya ingin tenang. Itu membuat Dina makin penasaran dan mendesak Topan. Dia ingin bertemu dengan 3 orang yang lain. Karena Topan ngeles terus, membuat Dina marah. Dina geram menendang kantong menyan milik Topan. Dengan kesakitan, Topan terpaksa mengiyakan. Dia akan mengantar Dina menemui yang lain. Mereka akhirnya sampai di tengah hutan. Memarkirkan mobilnya, mereka berjalan ke dalam. Ada sebuah rumah di tengah hutan. Ternyata, Jenggo sudah menjadi ahli spiritual yang mengklaim tempatnya penuh kedamaian dan keharmonisan. Dina jadi heran melihat orang aneh ini. Jenggo protes kepada Topan. Bagaimana bisa gadis ini sampai ke sini? Bisnisnya bisa hancur. Para pengikut Jenggo memberikan minuman selamat datang kepada Dina. Tapi sepertinya Jenggo salah mengambil bahan. Jenggo mengklaim itu bisa menghilangkan aura negatif dan Dina meminumnya. Tapi itu membuat efek yang berbeda. Jenggo buru-buru menghentikan kegiatan spiritualnya hari ini dan mengusir semua pengikutnya. Benar saja, Dina mulai mabuk dan berhalusinasi, lalu mulai meracau. Sementara di tempat lain, Antonio dan pasukan tentara bayarannya sudah sampai di Paradise Villa yang sudah kosong. Anak buahnya melaporkan, mereka sudah melacak GPS mobil Topan. Kembali ke tengah hutan, gadis ini mabuk dan teler. Reaksinya seperti orang kesurupan. Berharap air akan membuatnya lebih tenang, malah membuat Dina semakin berhalusinasi. Situasi makin kacau, apalagi Pelor masuk. Tanpa tahu kejadian yang terjadi di dalam, dia memamerkan beceng emasnya. Begitu melihat Dina, Pelor semakin salah paham. Tambah kacau balau situasinya. Untunglah sumpit obat bius dari Jenggo membuat gadis ini pingsan. Dina sadar dari pingsannya. Dia belum sepenuhnya sadar dan kembali kantong menyan Topan ditendang. Sementara Antonio dan pasukan tentara bayarannya sampai di lokasi mobil Topan terparkir. Para pasukan masuk ke hutan. Menunggu Dina sadar, ketiga orang ini berdiskusi apa yang akan mereka lakukan selanjutnya. Mereka pusing. Ada 2 pria bersenjata yang mengejar Dina. Pasti ada kelompok lainnya. Mereka sudah berjanji sama Bapak Petrus untuk jaga Dina. Topan mengintip keluar. Dina sudah lepas dari ikatannya. Tiba-tiba, rumah kayu itu diberondong peluru. Topan pun ngamuk, tahu senjata Jenggo sudah digadaikan. Topan keluar dari rumah dan melakukan perang gerilya dengan para tentara bayaran. Siapa lo? Dina yang sudah sadar juga ikut menghajar para tentara bayaran ini. Dina curiga kepada Topan, melihat skill pembunuhannya yang luar biasa. Orang ini bukan pengelola hotel. Dia meminta penjelasan, tapi Topan menyuruhnya bersabar. Dia akan menyelamatkan saudaranya dulu. Jenggo menyuruh Pelor untuk kabur duluan dan mencari Alpha. Ternyata Pelor tanpa basa-basi langsung kabur dari sana. Pelor babi.
Antonio dan pasukannya tiba, hanya tinggal Jenggo di sana. Mereka sudah saling tahu karena sama-sama pembunuh bayaran terkenal. Jenggo ngamuk, Antonio membakar rumahnya. Dia sudah pensiun, jangan ganggu dia. Tapi Antonio mempermainkan Jenggo dan menghajarnya. Pelor pun hampir tertangkap oleh para tentara. Tapi Dina kebetulan datang menyelamatkannya. Dan perang gerilya dimulai. Topan menghabisi satu demi satu tentara bayaran pasukan Antonio. Gila, pertarungannya sangat badass sekali. Topan datang menyandera salah satu tentara bayaran dan menyuruh Antonio melepaskan temannya. Tapi orang ini nggak peduli dan menembak anak buahnya. Dia tertawa. Topan pemburu nomor 1 di Big Four peduli temannya. Dan Antonio menyerang Topan. Kedua orang yang punya skill ini bertarung. Ayo. Antonio mengejeknya. Didikan bapak selama ini. Dialah anak Petrus yang pertama dan selalu akan jadi yang pertama. Topan sadar orang ini adalah anak didik bapak angkatnya juga. Topan dihajar habis-habisan. Apalagi Antonio memanasinya. Di antara semua anak didik Petrus, dialah yang paling hebat. Tapi dia dibuang bapaknya. Orang ini kecewa dengan masa lalunya. Tak dianggap anak lagi oleh Petrus. Dia disewa orang untuk memastikan semua orang yang berhubungan dengan Petrus mati. Ternyata Pelor dan Dina kembali menembakkan bom asap untuk menyelamatkan Topan dan Jenggo. Hujan asap menimpa mereka. Kesempatan itu digunakan oleh Topan dan Jenggo untuk kabur dari sana. Mana Topan? Mereka akhirnya berhasil kabur dari sana sambil ditembaki pasukan Antonio. Antonio tak mau kehilangan buruannya dan mengejar, tapi bom asap menghentikan orang ini. Mereka akhirnya bisa berhenti di sebuah pondok di tengah hutan. Dina mengobati luka yang diderita Topan. Dia heran dengan luka sebanyak ini di tubuhnya, dia tetap sadar. Tapi ada satu luka yang membuatnya curiga. Di malam kematian bapaknya, dia ingat telah menembak pangkal lengan si pembunuh. Dina kehilangan rasionalitasnya dan meminta Topan jujur. Dia ada di sana waktu bapaknya meninggal. Dia berteriak, kenapa dia membunuh bapaknya. Jenggo yang datang ditendang kantong menyannya. Heran Mimin, lihat ini gadis. Hobinya nendang bola-bola cowok. Pelor menyusul dan berusaha menenangkan Dina. Dia dan 3 saudaranya tidak mungkin melakukan itu. Kak Topan juga kebetulan berada di sana. Mereka keluarga, tidak mungkin saling menyakiti. Pelor menyarankan mereka akan menemui Alpha. Dia akan menjelaskan semuanya. Setelah susah payah membujuk Dina, akhirnya gadis ini setuju. Kediaman Jenggo dibakar oleh Antonio dan pasukannya. Suara di seberang memarahi Antonio. Dia hanya harus menangkap 1 orang gadis dan menghabisi 4 orang. Kenapa kinerjanya sangat payah? Orang ini menutup pembicaraan. Jenggo dan Topan berjalan di dalam hutan, dalam kegelapan malam. Topan sangat yakin Antonio lah pelaku pembunuhan bapak mereka. Mereka akan mencari informasi siapa orang ini. Orang yang tepat bernama Bung Lon, seorang informan paling akurat di dunia bawah tanah. Menumpang truk sayur, mereka pergi ke kota. Pagi datang, Dina dibangunkan Pelor. Inilah profesi Alpha sekarang di Pulau Bersih. Seorang gadis pembunuh, ahli senjata berbahaya, menjadi biduan dangdut keliling. Alpha kaget melihat Dina. Kenapa dia ada di sini? Topan dan Jenggo sampai di tepi pantai. Inilah tempat orang bernama Bung Lon. Dan tiba-tiba sudah banyak mayat terbunuh di kedai kecilnya.
yang sepertinya orang-orang suruhan Antonio. Bunglon marah kepada Topan dan Jenggo. Gara-gara mereka, pulau bersih jadi kacau. Bunglon mengatakan yang mengejar mereka adalah Antonio Sandoval, penyalur senjata terbesar di Asia Tenggara. Pintu rahasia dibuka, banyak senjata yang tergantung. Antonio dijuluki Kalajengking Asia Tenggara, ahli pisau yang sangat ahli. Kemungkinan dialah pembunuh Bapak Petrus. Topan segera ingat malam kematian Petrus. Bapaknya berbisik kepadanya, menyebut nama Suranto. Topan bertanya kepada Bunglon, pernah dengar nggak nama Suranto? Bunglon mengambil dokumen yang dititipkan Petrus. Itu ternyata akte kelahiran mereka. Petrus yang memintanya untuk memalsukan identitas keempat anak asuhnya. Sebelum mereka berempat, ada akte yang lain bernama Suranto. Bukan hanya mereka yang dilatih Petrus. Saat mereka hendak pergi, Bunglon meminta ganti rugi tempatnya yang jadi hancur. Jenggo memberikan kunci rumahnya di tengah hutan. Ini gantinya. Padahal tempat itu sudah dihancurkan Antonio. Bunglon menyarankan mereka harus cepat-cepat. Anak buah Antonio sedang pergi ke tempat Alpha. Masih sempat-sempatnya Jenggo mencuri senjata dari tempat Bunglon. Sementara itu, pasukan tentara bayaran yang lain datang, yang dipimpin oleh pria bernama Vincent. Ternyata, komandan salah satu tentara bayaran anak buah Antonio yang terbunuh di hutan adalah adik orang ini. Dia sangat geram kepada Topan. Di tempat lain, Alpha sudah menjelaskan semuanya kepada Dina. Apa yang terjadi malam itu. Terserah dia percaya atau tidak. Kedua orang ini bertengkar. Dina baru tahu profesi bapaknya. Alpha marah. Dia diselamatkan bapak dari puing-puing setelah orang tuanya meninggal dan memberinya hidup baru. Mereka semua sama, anak-anak malang yang diselamatkan bapak Petrus. Kedua orang ini saling memaki dan hampir berkelahi. Polwan dan kriminal berbahaya sangat sulit untuk akur. Kriminal. Sok suci lo anjir. Apa tadi? Tolol. Cabe dangdut. Polwan tepos. Saat suasana makin panas, ternyata anak buah Antonio sudah datang lalu memberondong tempat itu dengan peluru. Untunglah kampung nelayan itu kosong karena banyak yang ke laut. Hanya ada beberapa anak yang langsung diselamatkan Pelor. Kedua orang ini bekerja sama dengan sangat kompak. Sayang Pelor dihajar dan ditangkap Vincent, dan pembunuh wanita berbahaya telah tiba. Alo menembakkan bazooka-nya. Saat Alpha terkepung, Jenggo dan Topan datang menyelamatkan mereka. Mereka mundur. Dina pun akhirnya sadar. Mereka sudah di tengah laut, di dalam boot milik Alpha. Di dermaga, Antonio sudah menangkap Pelor. Antonio menelpon Topan. Dia akan mematahkan setiap tulang yang ada di tubuh Pelor. Dia akan menunggu mereka di Villa Paranais besok. Awas kalau nggak datang. Topan dan Alpha bertengkar, saling menyalahkan. Pelor ditangkap. Dina menenangkan mereka. Dia yang salah. Tidak ada gunanya saling menyalahkan satu sama lain. Ingat, mereka adalah saudara. Misi mereka sekarang adalah fokus menyelamatkan Pelor. Apalagi mereka dibesarkan oleh bapak yang sama. Sementara Pelor dihajar habis-habisan oleh Antonio. Dia menyalahkan kenapa dia dibuang waktu kecil oleh Bapak Petrus. Dia diasingkan hanya karena suka membunuh hewan dan terlalu berambisi. Dia menunggu kesempatan untuk membalas dendam. Akhirnya hari itu tiba. Dia membunuh Petrus. Dan sekarang adalah kesempatannya membuktikan dirinya lebih kuat dari The Big Four. Di kapal, Alpha membuka peti kayunya. Inilah senjata yang telah dia kumpulkan. Sementara Dina sibuk membacakan undang-undang pelanggaran memiliki senjata ilegal. Mereka pun akhirnya memilih senjata. Dina sedih melihat topi bapaknya ada di sana. Sementara Alpha menyiapkan bom muktahir yang akan digunakan besok. Namanya Kentut Lucifer 3000.
Jenggo merasa sedih, tidak ada senjata yang cocok untuknya. Alpha sudah menyiapkan sesuatu untuknya. Dia kangen pacarnya, yang ternyata senjata sniper Heket 2. Alpha mengaku mengambil benda ini dari bunglon setelah Jenggo menggadaikannya 3 tahun yang lewat. Orang ini ada sakit-sakitnya, menganggap sniper ini adalah kekasihnya. Jadi nggak apa-apa, masukin aja pelan-pelan ya. Masuk. Sementara Topan menjelaskan kejadian yang terjadi malam itu ke Dina. Topan merasa sangat menyesal dia datang terlambat malam itu. Topan mengingatkan Bapak Petrus sudah pamit untuk pensiun kepada mereka. Dia ingin menjaga anaknya. Hubungan kedua orang ini semakin membaik. Hari pertempuran datang. Mereka bersiap dan memakai peralatan tempur. Sementara di Villa Paradise dan seluruh pasukannya bersiap, Topan menelpon Antonio. Dia sudah tahu latar belakangnya. Dia sok-sokan memakai nama lain. Antonio pucat langsung mematikan loudspeaker. Topan sudah di sini. Semuanya segera bersiap. Mereka menembaki mobil yang melaju pelan memasuki perkarangan villa. Begitu dibuka, isinya adalah bom yang dinamai Kentut Lucifer 3000 dan itu meledak. Hampir sebagian anak buah Antonio terbunuh. Alpha dan Dina bergerak maju, dan Jenggo membackup dari belakang. Di mana Topan? Ternyata dia sudah di sini. Mereka bertiga akan segera masuk. Topan memberi instruksi kepada kedua gadis ini. Pertempuran barbar pun dimulai. Mereka pun berpencar. Alpha akan di lantai bawah, Topan dan Dina naik ke lantai 2. Satu demi satu, semua tentara dihabisi kedua orang ini. Mereka bekerja sama dengan sangat baik. Dina disergap Vincent dan dikurung dalam ruangan itu. Gadis ini bersusah payah melawan. Dan Topan yang di luar diganggu oleh Antonio. Mereka pun akhirnya berhadapan. Adegan-adegan pertarungan tangan kosong dan senjata dari jarak dekat yang dinamai Fugan ini dikenalkan di film John Wick. Diperagakan oleh kedua pembunuh profesional ini dengan sangat keren. Sementara Dina kepayahan melawan Vincent. Dengan sekuat tenaga dia melawan. Akhirnya dengan sedikit keberuntungan Dina menghabisi orang ini dari jarak dekat. Sementara di bawah, Alpha membunuhi para tentara bayaran dan tiba-tiba Alo masuk. Gadis Michelle ini mengejek Alpha. Alpha menantangnya bertarung dengan tangan kosong. Alpha kepayahan, kaki Alo sangat cepat. Tiba-tiba Jenggo masuk, mencoba membantu. Tapi Jenggo mengalami nasib yang sama. Bahkan Siska pun dipatahkan. Alpha pun menyerang dengan tiba-tiba, membuat Alo terkapar di lantai. Dia segera menolong Jenggo. Untung aja masih hidup. Tiba-tiba Alo mengambil bazooka.
Untunglah Babang Jenggo cepat mengambil tindakan. Hanya kedua kaki Alo yang tersisa. Dan Jenggo meratapi sniper Siskanya yang hancur. Kembali ke pertarungan di atas. Antonio tertawa girang. Inilah sebabnya dia dijuluki Kalajengking Asia Tenggara. Akhirnya Topan bisa memojokkan Antonio. Pria ini tertawa. Kalau Topan membunuhnya, dia tak akan tahu siapa yang menyewanya untuk membunuh Petrus. Saat Topan lengah, Antonio membalikkan keadaan. Dina pun keluar menembakkan shotgunnya. Dan ternyata Antonio masih hidup karena memakai rompi anti peluru. Dia segera masuk ke kamar dan mengancam Pelor sebagai sendera. Pria ini berteriak, dia akan bawa semua rahasia siapa yang menyewanya. Dan tertawa, dia sudah menang. Dan kata-kata dari Topan inilah yang menggoyahkan iman dan membuat Antonio rapuh dan terguncang. Nama aslinya disebut Suranto. Nama gua Antonio Sandoval. Pangeran 1001 pisau. Anto ojo guyu cok. Dempul. Suranto. Opong ini. Fuck you. Begitu itu disebut, Antonio Suranto langsung gugup, cemas dan panik. Menegaskan nama beken dan julukannya. Dia mulai meracau. Begitu Suranto lengah, Pelor menghajar bola-bola keramatnya. Dan Suranto terjatuh dari jendela, menimpa karang di pantai. Kalajengking dari Asia Tenggara, Suranto tewas. Pelor membawa Dina ke ruangan itu. Dina meminta Pelor menutup pintu. Pelor. Dina sudah menghubungi pusat. Sebentar lagi polisi akan sampai mengurus ini semua. Dia berjanji, Topan dan rekan-rekannya akan diberi hukuman yang sangat adil. Topan menghentikan Dina yang sibuk bicara dan membuatnya diam. Aduh. Tangan Dina sudah terborgol. Semua anggota Big Four pamit kepada Dina. Mereka akan berjumpa lagi suatu saat. Semua anggota Big Four meninggalkan tempat itu. Tak lama puluhan mobil patroli datang ke TKP. Mereka sudah menyembunyikan mobil untuk kabur di hutan. Semua anggota Big Four tak akan bisa kembali lagi. Mereka akan meninggalkan Pulau Bersih untuk memulai petualangan baru mereka. Dan ternyata sahabat Petruslah Komandan Hasan yang menyewa Antonio. Dan dia di bawah kendali wanita ini. Wanita misterius ini berjuluk Lady Zero. Mengeluarkan samurainya dan menusuk. Itu adalah foto Topan. Dia berkata akan mengurus masalah ini sendiri. Dan The Big Four selesai. Fake film ini ada sequelnya. Sangat berharap ada spin-off tentang kisah masa lalu tokoh-tokoh di film ini. Pasti sangat seru. Keren Om Timo Cahyanto. Luar biasa. Ini adalah babak baru dari film action Indonesia. Keren gila. Saya menyarankan untuk menonton film fullnya. Karena ada dialog-dialog yang bikin ngakak di antara barbarnya action film ini. Kalian semua harus nonton film fullnya di Netflix. Nggak akan rugi. Linknya udah saya taruh di deskripsi video. BTW, dan ada yang tahu nggak berapa kali Dina menghajar bola-bola keramat cowok di film ini? Heran nih sama nih cewek. Hobinya mukulin bola-bola. Semoga terhibur menonton film ini. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Jika suka dan terhibur dengan video ini, silahkan tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Tetap sehat dan tetap bahagia. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Bye.